Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, materi matematika kita hari ini membahas tentang perbandingan dua besaran dalam kehidupan sehari-hari. Spesifikasinya yaitu menghitung kecepatan dua besaran, jarak, dan waktu. Nah, sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan kepada abang kakak hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung kecepatan, baik itu kecepatan pesawat terbang, kecepatan rudal, kecepatan sepeda motor, kecepatan mobil, dan kecepatan laju benda yang bisa bergerak di darat. Oke? Nah, tahukah kamu ketika kamu mengendarai sepeda motor pasti kecepatan berubah-ubah. Ketika kita mulai motor berjalan dari kecepatan rendah kemudian bertambah hingga kecepatan tertentu, apabila berhenti kecepatan itu lama-lama berkurang hingga akhirnya 0 meter per sekon. Untuk mempermudah dalam perhitungan, maka kecepatan yang digunakan adalah kecepatan rata-rata dari awal berjalan hingga berhenti. Nah, kecepatan pada speedometer sepeda motor termasuk dalam jenis kecepatan apa? Kecepatan pada speedometer merupakan kecepatan sesaat. Karena kecepatan pada speedometer sepeda motor terjadi pada saat itu dan belum tentu pada saat yang lain memiliki kecepatan yang sama. Nah, jadi untuk mencari kecepatan rata-ratanya kita harus mencari atau menentukan jarak dan waktunya ya nak. Nah, kita akan melihat perbandingan jarak dan waktu. Jarak dan waktu itu adalah besaran. Untuk menghitung kecepatan dapat menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak tempuh per jarak waktu tempuh. Jadi kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh, di mana satuan kecepatan untuk besaran jarak tempuh adalah kilometer per jam, satuan waktu tempuh adalah menit per detik. Oke? Kita akan melihat contoh soal. Sebuah mobil dalam waktu 4 jam dapat menempuh jarak 200 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, di sini sudah diketahui waktu tempuh yang digunakan mobil adalah 4 jam untuk menempuh jarak 200 km. Jadi, cara menyelesaikannya yang pertama kita buat dulu diketahui. Apa yang diketahui? Waktu tempuh 4 jam. Kemudian jarak tempuh 200 km. Kalau jarak tempuh dan waktu tempuh sudah diketahui, maka gampang sekali untuk menyelesaikannya, yaitu ditanya adalah kecepatan rata-rata mobil tersebut. Nah, kita kembali ke rumus. Kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Jarak tempuhnya tadi adalah 200 km per waktu tempuh 4 jam. Sama dengan 200 dibagi 4 sama dengan 50 km per jam. Nah, jadi kalau misalnya soalnya sudah ditentukan waktu tempuhnya 4 jam dan jaraknya kilometer, maka tidak perlu abang rubah kemana-mana. Cukup mencari kecepatan sehingga didapatkanlah rumus dua besaran tersebut 50 km per jam.
Jadi kalau untuk soalnya seperti ini masih sederhana dan masih sangat gampang untuk diselesaikan ya nak. Tinggal memasukkan rumus, setelah itu masukkan angkanya. Intinya kamu harus ingat rumus kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Oke, kita lanjut. Nah, hubungan antar satuan kecepatan. Coba kita lihat satuan jarak. Di sini Miss punya tangga satuan di mana mulai dari kilometer sampai milimeter. Nah, di dalam satuan tangga satuan, kalau misalnya naik itu dibagi 10 dan kalau misalnya turun itu dikali 10. Ingat ya, kalau misalnya Miss dari kilometer ke hektometer, maka dibagi 10. Kalau Miss naik dari milimeter ke sentimeter, maka dikali 10. Oke? Nah, sekarang Miss mau naik dari milimeter ke desimeter. Maka berapa tangga itu? Maaf, kita ulangi. Miss mau naik dari milimeter ke sentimeter. Kita hitung ya, nak. 1, 2. 1, 2. Nah, jadi dibagi 100. Oke, kalau misalnya Miss tambah satu lagi naik ke meter, maka dibagi 1000. Oke, nah kebalikannya kalau Miss mau turun dari kilometer ke meter, kita hitung 1, 2, 3, berarti dikali 1000. Oke, setiap satu tangga satuan itu dikali atau dibagi 10 tergantung kita naik atau turun, dan setiap 2 tangga satuan dibagi atau dikali 100, dan setiap 3 tangga nada satuan dibagi atau dikali 100. 1000, maaf ya. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada 15 km sama dengan berapa meter? Oke, lihat ya. Kilometer ke meter. Lihat. 1, 2, 3. Turun apa naik, nak? Turun. Benar. Maka dikali 10 dikali 10. Maka perhatikan tangga satuan jaraknya. Kilometer ke meter turun 3 tangga. Artinya setiap tangga kita lewati itu berarti dikali 10. Jadi ada 3 tangga, berarti 15 km sama dengan 15 dikali 1000 sama dengan 15.000 meter. Berarti di sini jawabannya adalah 15.000 meter. Oke. Nah, jelas ya, nak? Nah, sekarang Miss punya contoh. 10 kilometer sama dengan berapa meter? Kita lihat 10 kilometer. Berarti 1, 2, 3. Berarti 10 dikali 1000. Maka nanti hasilnya kamu kalikan, segitulah hasilnya. Oke? Begitu ya, nak? Jadi sangat gampang sekali untuk hubungan antar satuan kecepatan. Intinya, kalau dia turun 1 tangga itu dikali 10, kalau dia naik 1 tangga itu dibagi 10. Kalau dia turun 2 tangga itu dikali 100, kalau dia naik 2 tangga dibagi 100. Kalau dia turun 3 tangga itu dikali 1000, kalau dia naik 3 tangga itu dibagi 1000. Paham ya, nak? Nah, sekarang kita juga akan melihat hubungan antar satuan kecepatan dalam satuan waktu. Tadi satuan jarak, sekarang satuan waktu. Oke? Nah, sama ya. Di sini coba kita perhatikan, 1 detik itu sama artinya 60 menit. Maaf, 1 menit sama dengan 60 detik. Ya. Jadi kita akan melihat di sini setiap satuan waktu turun dari jam ke menit itu dikali 60 dan dari menit ke detik dikali 60 juga. Kemudian kalau misalnya dari detik ke menit dibagi 60
dan dari menit ke jam dibagi 60. Coba kita lihat contohnya. 1 detik sama dengan titik-titik 1 menit. Lihat ya, 1 detik sama dengan titik-titik berapa menit. Perhatikan, 1 detik yang diminta berapa menit. Jadi 1 detik itu berapa menit. Maka kita akan cari dari detik ke menit. Kalau dia naik berarti dibagi 60. Berarti di sini kita ya, posisi kita di sini. Kita akan mencari berapa menitnya, berarti kita naik 60. Nah, bagi 60. Jadi 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1/60 menit. Oke, jadi sama artinya 1 detik sama dengan 60 menit. Paham abang kakak? Oke, kita lanjut ya nak. Contoh soal. Sebuah motor menempuh jarak sejauh 2.800 meter selama 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan motor untuk menempuh jarak tersebut? Perhatikan, di sini jarak tempuhnya dalam satuan meter ya nak. Jadi waktunya dalam satuan menit. Yang diminta adalah kilometer per jam. Maka hal yang pertama yang harus abang kakak lakukan adalah merubah jarak tempuh dari meter ke kilometer dan merubah waktu tempuh dari menit ke jam. Gimana caranya, Miss? Caranya begini. Waktu tempuhnya tadi ada 2.800 meter. Maka harus kita cari 2.800 meter kalau kita jadikan ke kilometer sama dengan 2.800 naik atau turun meter ke kilometer itu naik. Kembali lagi ya, kita lihat tadi 2.800, kita lihat jarak, satuan jarak ya, dari meter ke kilometer berarti 1, 2, 3. Dibagi apa dikali? Dibagi 1.000. Oke, berarti 2.800 kita bagi 1.000 dapat hasilnya 2,8 kilometer. Atau bisa dijadikan menjadi 28/10. Kenapa, Miss? Pelajaran kita matematika minggu lalu, kalau satu angka di belakang koma itu sama dengan artinya 10. Berarti kita boleh buat 28/10 km. Oke? Nah, sekarang waktu tempuhnya 20 menit. Berapa jam, Miss? Nah, kita akan melihat 20 menit berapa jam. Kita lihat satuan waktu. Tadi kita menit ya. 20 menit. Dari menit ke jam. Oke, berarti dibagi 60. Kita lihat. Berarti 20 menit dikali 1/60 sama dengan 1/3 jam. Dari mana Miss dapatnya? 60 sama-sama dibagi 20 sama dengan 3, 1/3. Oke ya nak. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya abang kakak masukkan angka yang sudah kita sederhanakan. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Nah, oke. Jadi 28/10 dibagi 1/3. Dari mana itu, Miss? Dari sini tadi ya. Dari sini dan dari sini. Sama dengan, nah kalau untuk mencari pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, masih ingat ya? Berarti abang kakak tinggal merubah tanda bagi menjadi kali dan merubah posisi penyebut dan pembilang pada pecahan yang kedua. Jadi 28/10 dikali 3/1 sama dengan 84/10, artinya sama dengan 8,4. Kenapa, Miss? Karena satu angka di belakang koma sama artinya dengan 10. Jadi hasilnya adalah 8,4 km per jam. Ingat ya. Miss ulangi, kalau misalnya soalnya masih dalam meter dan waktunya masih dalam menit, sementara kecepatan yang diminta kilometer per jam, maka hal yang pertama abang kakak lakukan merubah jarak
dari meter ke kilometer dan merubah waktu dari menit ke jam. Caranya ini dia. Sudah Miss turunkan ya nak. Kemudian ini dia. Nah, setelah dapatkan hasilnya, maka kita akan sederhanakan dengan penggunaan cara pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Maka hasilnya didapatkan 8,4 km per jam. Sangat gampang sekali ya, sangat jelas sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6412, dia menjelaskan ada 2 kenikmatan yang membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Jadi, nikmat sehat itu jangan kita lalaikan abang kakak, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan baik. Dan waktu senggang, kalau misalnya kita punya waktu senggang, usahakan waktu senggang kita itu kita manfaatkan ke hal-hal yang positif. Nah, apa kaitannya dengan materi kita, Miss? Nah, waktu senggang itu diumpamakan menjadi waktu, dan nikmat sehat itu biasanya dengan jarak. Biasanya kalau orang sehat dia bisa kemana saja kan, jadi menempuh jarak. Nah, itu dia ya dengan materi kita hari ini. Oke, see you next video. Terima kasih abang kakak sudah menyaksikan video dan menonton video Miss dengan baik. Semoga materi hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar, dan bisa abang kakak menyelesaikan soal yang sudah Miss buat di Google Classroom. Jangan lupa absen, kemudian tonton video pembelajaran kita ini, serta setelah itu jawablah soal yang ada di Google Classroom. Terima kasih banyak, jaga kesehatan, laksanakan sholat 5 waktu ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.